Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semuanya, dan Anda berada kembali lagi bersama bersama Mang Aril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aki berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi yang benar saat ini adalah mengenai pernyataan, katanya ada sebuah informasi bahwa Pak Jokowi dan BKN bantu tenaga non ASN atau honorer jadi ASN tahun 2024 dengan jalur ini gitu ya. Jalur apakah yang dimaksud dari informasi ini? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk satu kita sudah gitu kan ya. Namun sebelum jauh ke sana, Maki akan menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah merelakan dirinya untuk meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang sebelumnya itu judulnya Menpan RB sebut PP turunan Undang-Undang ASN nomor 22 segera terbit, DPR beri pesan penting ke honorer. Nah, yang belum subrek silakan kawan-kawan subrek dulu agar makin semakin bersemangat lagi untuk berbagi informasi terbarunya kepada kawan-kawan semua. Nah, pertama ada dari Bang Yosep. Halo Bang, salam kenal dari Maki nih. Terima kasih Bang, sukses selalu, amin amin ya. Kita doakan pokoknya segala niat baik pemerintah kita doakan semoga berjalan lancar ya, kita aminkan lah yang baik-baik, kita aminin karena ucapan adalah doa gitu kawan ya. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai Bang Yosep juga untuk bisa lolos jadi ASN P3K maupun PNS tahun 2024 ini, amin ya amin. Jangan lupa untuk tetap berjuang gitu ya, maksimalkan usahanya ya. Oke, next. Berikutnya ada dari Bang Anto. Halo Bang Anto, si hour ago nih, Mang Ari, Mang Ari ya, Mang Ari channel nih, Mang Ari channel ya, Mang Aril gitu ya, bukan Mang Ari ya. Kalau ini Mang Ari channel, Mang Aril ya. Oke. Apa solusi dan kebijakan seperti apa dari Kemenpan RB dan BKN bagi ribuan tenaga honorer yang belum terdaftar BKN? Oke, kuncinya memang saat ini pemerintah fokus kepada mereka yang sudah terdata dalam database ini. Jadi untuk abang yang sudah terdata dalam database BKN yang sekarang jumlahnya itu 1,7 juta lagi dari yang asalnya 2,3 juta, maka besar kemungkinan abang akan lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini. Nah, meskipun daerahnya tidak membuka formasi, tetap abang itu diwajibkan ikut CAT ya. Nah, yang jadi masalah kenapa kawan-kawan belum terdata di dalam database BKN? Padahal misalkan kawan-kawan lama mengabdi, ya kalau kasusnya seperti itu, maka ada kemungkinan ada solusi lain gitu kawan-kawan ya. Misalkan kawan-kawan adalah honorer yang sudah lama mengabdi tapi belum terdata karena sakit misalkan, insya Allah akan ada solusi. Tapi kalau masalahnya karena kawan-kawan ada honorer baru, nah itu yang sulit ya kawan-kawan. Karena sampai tahun ini 2004 untuk Kementerian Lingkungan Kementerian Pendidikan itu tidak ada pendataan lagi gitu kawan-kawan. Dan per diberlakukannya Undang-Undang ASN yang ini nomor 20 itu per diberlakukannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 itu sudah melarang pemerintah pusat, daerah, kementerian lembaga untuk mengangkat honorer baru gitu. Jadi untuk yang honorer belum terdata karena baru itu memang karena ini dasarnya di sini kawan-kawan. Jadi sulit sekali untuk mendatanya gitu karena ini berbenturan dengan undang-undang ini. Jadi pemerintah hanya akan fokus kepada mereka yang sudah terdata dalam database BKN yang jumlah 1,7 juta. Nah, tapi kalau karena kemarin abang-abang sudah memenuhi kriteria namun belum terdata karena sakit gitu, nah insya Allah mudah-mudahan ada solusi ya. Gitu Bang Anto ya, makin doakan semoga Bang Anto lolos jadi SMP 3 Gatot, amin. Berikutnya ada dari Bang Nataraja. Halo Bang nih, 12 hour ago nih. Omon udah sudah akhir hampir ada cuman kentut ya. Nah ini dia ya. Ya memang kan sekarang baru belum 30 ya, baru tanggal berapa sekarang 26 atau 27 ya. Nah, karena diprediksi ini per 30 April kawan-kawan. Ya, kalaupun ada molor sedikit nggak masalah lah, mungkin awal Mei gitu ya. Itu kita tunggu aja lah pokoknya ya kawan-kawan. Intinya kita fokus kepada pencapaian kita fokus pada mimpi kita ya. Kita dukung segala niat baik pemerintah karena memang untuk menuntaskan tenaga ASN yang jumlahnya mencapai 1,7 juta ini tidak mudah kawan-kawan. Sebagaimana di lingkungan Kementerian Pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Bu Nunuk mengatakan bahwa untuk jalur guru katanya ya Bu Nunuk menyatakan itu sangat rumit sekali. Makanya perlu ada pemikiran yang matang gitu. Apalagi ini sifatnya PP yang akan mengatur bagaimana kawan-kawan akan dituntaskan jadi ASN P3K 2004 ini. Tentu harus mempertimbangkan dari berbagai sudut kan, masa kerjanya, misalkan usianya, kan seperti itu. Gitu makanya ada sedikit keterlambatan gitu Bang Natara ya. Maka doakan semoga Bang Natara lolos jadi ASN P3K 2004. Kita tunggu kabar baik berikutnya.
Informasi akan maksimalkan dan sendiri sebetulnya makin lansir dari www.klikpendidikan.com.id. Nanti untuk kawan-kawan belum subrek, silakan subrek, atau nanti kawan-kawan untuk meyakinkan kebenaran dari informasi yang makin sampaikan ini, silakan kawan-kawan klik link di kolom deskripsi, karena biasa makin selalu menyertakan linknya untuk kawan-kawan nanti tidak dari informasi untuk mengetahui dari mana informasi ini beredar gitu ya. Nah, informasi yang beredar saat ini adalah Pak Jokowi. Nah, Bapak kita semua kawan-kawan ya. Halo Pak Jokowi gitu deh. Oke, dan BKN katanya tuh bantu honorer jadi ASN tahun 2024 dengan jalur ini. Nah, jalur apakah yang dimaksud? Nah, mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini gitu kan ya. Informasi ini diposting oleh Bang Imam Al-Ghazali. Halo Bang, salam kenal dari Makini. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan informasi nanti ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, khususnya para pejuang ASN, baik PNS maupun P3K ya. Ini posting pada hari yang lalu, 1 hari yang lalu kawan-kawan, pada Jumat nih. Jam 6 maghrib, sekitar maghrib kawan-kawan ya. Masih hangat ini. Perlu Maki sampaikan kepada kawan-kawan semua. Seperti apa? Mari kita simak videonya ya. Oke, pertama nih, di tengah isu penghapusan tengah honorer 2024. Ya, ada isu itu betul kawan-kawan ya, bener. Jadi yang mengatakan kawan-kawan honorer akan dihapus itu adalah suatu kebohongan ya. Honorer dihapus katanya itu suatu kebohongan. Dulu tulisan jelek nih. Honorer dihapus adalah suatu kebohongan. Ini hoax ya. Hoax. Kenapa? Karena semenjak undang-undang ASN yang sebelumnya itu nomor 15 ya, tahun berapa, 2015 kalau tidak salah ya, makin lupa, 14 atau 2015 kalau tidak salah. Itu adalah hoax ya. Karena apa? Karena saat itu pemerintah telah berkomitmen ya untuk tidak untuk memiliki 3 komitmen maksudnya ya. Satu apa? Satu, tidak ada penghapusan honorer. Waktu itu jadi yang mengatakan honorer akan dihapus itu hoax jelas. Ya. Presiden Jokowi sepakat bersama PKN untuk berikan jalur khusus kepada honorer jadi ASN. Apakah jalur itu? Mari kita simak ya. Tenaga honorer tidak perlu risau, sebab ini peluang besar terbuka bagi jalur ini tuh kawan-kawan ya. Honorer memang selalu menjadi pekerjaan rumah setiap pemerintah. Oke, betul ini ya. Makanya di beberapa daerah ini kan maksudnya pemerintah itu pemerintah daerah, pusat dan lain sebagainya. Makanya beberapa pemerintah daerah setelah fokus seperti kemarin Banda Aceh ya, sudah berkomitmen tidak akan meninggalkan honorer satupun katanya. Semua honorer yang ada di daerahnya akan dituntaskan. Kemudian ada Pontianak kemarin kan. Ya, menjadi PR mereka, dan alhamdulillahnya itu semua pemerintahan daerah, pusat lain sebagainya telah fokus kepada kawan-kawan yang sudah mengabdikan diri ini untuk bangsa dan daerahnya masing-masing begitu. Jadi gak usah penting, gak usah risau, gak usah galau. Tugas kita ya banyakin doa lah dan tetap terus pantangin channel lagi gitu kan ya, untuk memperoleh informasi terbarunya. Next. Tenaga honorer telah disebutkan dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 untuk tidak lagi diangkat oleh negara. Kendati demikian, sampai sekarang masih dijumpai instansi yang memasukkan tenaga honorer. Ya memang semenjak diberlakukannya Undang-Undang ASN nih, semenjak semenjak Undang-Undang ASN diedarkan gitu ya, itu pemerintah tidak, sorry ada terjadi kesalahan teknis nih gitu ya. Oke. Tidak dibolehkan lagi merekrut tenaga honorer kawan-kawan ya. Jadi tapi walaupun demikian itu bukan tugas kita untuk memusingkan hal ini gitu kawan-kawan. Adapun yang merekrut kembali dan sebagainya itu silahkan sajalah kawan-kawan ya. Tugas kita adalah fokus pada pencapaian kita, fokus pada mimpi-mimpi besar kita, bangun sepertiga malam, karena mimpi yang besar akan membangunkan kita di sepertiga malam untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin doa nih. Karena kunci kesuksesan itu adalah banyak doa ya. Uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Kan seperti itu kan ya. Karena tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa, maka banyakin doa. Oke, next. Untuk saat ini sesuai dengan titah Jokowi ya, maksudnya perintah Jokowi gitu, untuk menyelamatkan honorer dari penghapusan apa? Di antaranya adalah BKN sudah merilis siaran pers penting untuk diperhatikan, sebab ini akan diperlukan terhadap sebab ini akan menjadi pukulan kepada honorer yang baru masuk sekaligus penyelamat bagi honorer lama katanya. Dijelaskan bahwa tanggal 31 Oktober finalisasi honorer sudah dilakukan. Pada tahap ini instansi telah melakukan pengecekan terakhir atas pendataan honorer gitu tuh kawan-kawan ya. Memang semenjak diterbitkannya Undang-Undang ASN, mohon maaf nih error nih kawan-kawan ya, sorry nih, nggak bisa nulis ini. Memang semenjak diberlakukannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini, pemerintah daerah, pusat, kementerian, lembaga lainnya sudah dilarang untuk merekrut kembali tenaga honorer. Ini apa? Ini menunjukkan keseriusan pemerintah ya, sebagaimana diperintahkan oleh Bapak kita semua, Pak Jokowi gitu ya, bahwa tenaga honorer harus tidak boleh dihapus gitu ya. Itu salah besar. Justru harus diselamatkan katanya tuh mereka yang honorer itu. Nah, makanya
saat finalisasi waktu itu tidak dilarang lagi pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer. Lanjut. Bahkan tenaga honorer bisa mengecek data mereka pada BKD setempat tuh. Bisa mengecek. Nah, untuk kawan-kawan yang belum terdata, kemarin yang tadi itu sudah terdata. Saya sih honorer misalkan ya, tapi belum terdata. Silakan kawan-kawan cek ke instansi daerah masing-masing, ke BKD, BKPSDM-nya. Datangi, sampaikan, mudah-mudahan insya Allah akan ada solusi. Kalau memang abang adalah tenaga non-ASN yang sesuai kriteria. Kemarin misalkan tidak ikut pendataan karena sakit. Dengan aja pendataan menjadi non-ASN ini akan memudahkan pemerintah untuk menyelesaikan misalkan honorer nih katanya tuh kawan-kawan ya. Di sini harusnya bagus ya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum terdata ya dalam database, silakan kawan-kawan konsultasikan, datangi pemerintah daerahnya, BKD-nya misalkan ya. BKD-nya atau BKSDM-nya datangi, sampaikan bahwa misalkan saya honorer yang sudah lama mengabdi tapi belum terdata karena misalkan kemarin sakit atau lain sebagainya. Insya Allah ada solusi ya. Oke itu. Ya, jadi pendataan ini akan memudahkan katanya kawan-kawan ya. Tuh memudahkan. Semua aturan lain sebagainya itu semua tujuannya adalah memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan tenaga non-ASN ini, karena tidak mudah kawan-kawan ya untuk menyelesaikan yang 1,7 juta ini berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan jumlah pensiun, kan seperti itu kawan-kawan. Oke, next. Saat ini pemerintah bahkan sudah menyiapkan formasinya di tahun ya, formasi sudah jelas ya, formasi sudah disiapkan, maka tak tanggung-tanggung sudah diumumkan langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Formasi CSN 2024 itu ada sebanyak 2,3 juta kawan-kawan. Formasi yang tidak sedikit ya. Di antaranya mengakomodir 80% untuk honorer, di mana 20%-nya untuk CPNS para lulusan baru. Nah, silakan ikut serta dalam pengabdian yang maksudnya untuk memberikan kontribusi pada bangsa ini. Bahkan beberapa daerah sudah mengumumkan, seperti misalkan pemerintah ke Pontianak kemarinnya, Banda Aceh sudah menyatakan formasinya, jumlah formasi yang disetujui oleh Pemprov. Jadi Pemprov sudah menyetujui. Ya, bagaimana untuk daerah yang belum mengajukan, yang tidak mengajukan misalkan keterbatasan anggaran, tetap sekarang kawan-kawan harus ikut CAT. CAT ini wajib gitu kawan-kawan. Jadi kuncinya nanti kawan-kawan harus hadir di sini ya. Sehat, hadir di sini, kerjakan semua soalnya dengan benar gitu. Ya, maksudnya belajar gitulah maksudnya ya. Maksimalkan usahanya di sini, harus belajar kawan-kawan. Karena di sini walaupun formalitas, tetap ya, ini sifatnya kan formalitas. Tetap kawan-kawan harus belajar. Kenapa? Karena di sini ada perankingan kawan-kawan. Itulah yang akan menentukan bagaimana nanti kawan-kawan diselesaikan menjadi ASN. Nah, sesuai dengan PP yang akan diedarkan nanti gitu.